Baik, selamat siang Bapak Ibu Guru hebat semuanya. Perkenalkan saya Billy Graham Mesens Pervani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Rotendao. Hari ini saya akan melakukan pendekatan pra-observasi dengan rekan sejawat Pak Gis di sini. Oleh karena itu kita langsung masuk ke dalam kegiatan pra-observasi. Selamat siang Pak Gis. Selamat siang Pak. Bagaimana kabar hari ini? Kabar hari ini baik-baik saja, penuh semangat. Luar biasa. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik, terima kasih. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi. Jadi sebelum nanti kegiatan kita lakukan observasi di kelas, tujuan kita melakukan percakapan pra-observasi atau kegiatan pra-observasi agar nanti setelah ini Pagi sudah bisa mengetahui apa yang akan dilakukan di dalam kelas nanti di saat observasi. Oke, baik. Jadi kita langsung saja. Oke. Untuk nanti di kegiatan observasi, tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai nanti di kegiatan observasi? Baik, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya nanti saya akan mengajar tentang teks cerita fantasi, dan itu materinya ada di kelas 7 pada bab kedua. Dan tujuan pembelajaran yang nanti ingin dicapai setelah kegiatan pembelajaran selesai, itu yang pertama, setelah kegiatan pembelajaran selesai diharapkan para peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca secara cermat. Jadi dalam proses pembelajaran itu nanti saya akan siapkan satu teks dalam bentuk cerita fantasi, dan teks ini saya akan bagikan kepada kelompok untuk menganalisa teks tersebut, sehingga di akhir pembelajaran saya akan melakukan evaluasi bersama dengan siswa apakah unsur-unsur yang disampaikan dalam tujuan pembelajaran itu tercapai atau tidak. Luar biasa Pak Gis. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam kegiatan observasi. Nah, untuk area pengembangan sendiri kira-kira apa yang ingin dicapai oleh Pak Gis nanti dalam observasi? Baik, terima kasih Pak. Menyangkut dengan area pengembangan yang hendak dicapai, ini kita melihat pada tujuan pembelajaran, yang dimana peserta didik mampu menganalisis cerita unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita fantasi. Area pengembangan yang pertama yang saya ingin capai, yang pertama meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis unsur-unsur intrinsik, baik itu tema, alur, latar, sudut pandang, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri dalam diskusi kelompok serta penyampaian hasil diskusi kelompok di depan kelas. Sehingga di situ kita melatih peserta didik untuk percaya diri untuk tampil di depan umum. Terlebih khusus kita melatih mereka tampil di depan kelas. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan satu persoalan atau satu pemecahan masalah dalam pembelajaran hari itu. Karena metode yang dipakai dalam proses pembelajaran itu adalah diskusi. Yang keempat itu bagaimana kita menciptakan satu suasana yang dimana kita melatih peserta didik untuk lebih percaya diri dan bekerja sama dalam kelompok atau tim untuk menganalisa permasalahan tersebut. Karena terkadang dalam kelompok atau tim ini banyak yang tidak bekerja sama, sehingga kita di situ kita melatih mereka bagaimana memecahkan masalah dalam satu tim yang sangat besar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, jadi berarti saya mencatat ada kurang lebih 3 area pengembangan yang ingin dicapai dalam observasi nanti. Karena itu kira-kira apa strategi yang ingin Pak pakai untuk mencapai area pengembangan atau tujuan pembelajaran yang ingin ditampilkan? Menyangkut dengan strategi perlu disiapkan, yang pertama yang menyangkut dengan materi tentang cerita fantasi. Itu ada, sebelum sampai ke strateginya mungkin saya sampaikan ada beberapa media yang perlu saya
siapkan sebelum masuk dalam proses pembelajaran. Yang pertama, saya siapkan satu video pembelajaran yang di mana video itu sebagai satu stimulus untuk membawa peserta didik mengenali seperti apa cerita fantasi atau dalam sebuah cerita. Yang kedua, saya menyiapkan juga satu teks cerita fantasi yang akan diperkenalkan kepada siswa, karena siswa ini ada yang bisa menonton video secara langsung, setelah itu dia bisa menyampaikan apa yang ada dalam video, tapi ada siswa yang berpatokannya pada teks, karena mungkin dia menyimak video pembelajarannya, video menyimaknya belum sampai ke tingkat tertinggi, maka dia membutuhkan satu teks yang secara tertulis yang dia bisa membacanya berkali-kali untuk mengambil atau mengenali sebuah cerita fantasi. Nah, dari media yang saya siapkan ada infokus ya, terus ada speaker di mana harus memutar video tersebut. Nah, untuk strategi yang perlu dipersiapkan, yang pertama menyiapkan teks cerita fantasi, itu otomatis. Yang kedua, membuat kelompok yang heterogen. Yang ketiga, diskusi pemecahan masalah dalam menganalisa unsur intrinsik yang ada. Dan yang terakhir adalah presentasi kelompok. Itu strategi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran tentang cerita fantasi. Terima kasih. Luar biasa Pak Gis. Jadi strategi yang dipersiapkan itu menggunakan, kalau tidak salah, itu menggunakan strategi pendekatan disiplin. Jadi luar biasa. Saya lihat Pak juga akan mengintegrasikan pembelajaran berbasis IT, dan juga saya lihat bahwa Pak juga akan menampilkan verifikasi konten dalam pembelajaran. Ya, jadi itu hal yang sangat luar biasa yang sudah direncanakan oleh Pak Gis, dan nanti kita akan tidak lanjut dalam kegiatan observasi nanti. Kira hanya itu untuk pertemuan hari ini. Mungkin ada kendala lagi, hal lain yang ingin disampaikan? Kendala yang menyangkut yang disampaikan kadang menyangkut dengan distrik. Ya, itu yang pertama, karena ketika kita menyiapkan semua media yang disiapkan dalam proses observasi nanti, takutnya ketika pas jam observasi listriknya padat, maka otomatis kegiatan yang kita rencanakan dari awal yang berbasis konten apa segala macam dia tidak akan berjalan. Ya, itu yang kendala yang pertama. Yang kedua, kalau kita misalnya videonya dalam bentuk lain, kadang kita terkendala dengan jaringan, karena untuk tempat atau sekolah kita dengan kawan jaringan ini masih sangat rendah. Mungkin itu yang saya antisipasi dalam proses observasi. Baik, jadi tentunya ini merupakan beberapa hal yang kita memang real ya. Karena kita sudah persiapkan materinya dengan baik, tetapi kita sudah persiapkan video, tapi jaringannya tidak. Nah, jadi saya harap, tapi kita tetap optimis bahwa kegiatan observasi besok nanti akan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Baik, terima kasih Pak Gis. Salam, selamat siang. Selamat siang. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini atau kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, sebelumnya kita mengawali dengan yang namanya doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih baik Pak. Cek dulu data kehadiran dari kelas 7B ini. Untuk kehadiran hari ini semua hadir. Sebelum kita melanjutkan pada pertemuan kedua ini, Pak coba mengingatkan kembali kepada peserta didik, ada yang masih mengetahui apa itu cerita fantasi. Yang mau menjawab silakan angkat tangan, atau ada yang masih ingat pembahasan minggu kemarin apa itu cerita fantasi. Cerita yang mengandung cerita
Ya, tepuk tangan untuk dua peserta didik. Coba kita lihat tujuan pembelajaran masing-masing peserta didik. Coba lihat di layar proyektor dan tampilannya ada di depan. Pak minta satu peserta didik untuk bacakan, kasih semua teman yang ada di dalam kelas apa tujuan pembelajarannya. Ya, silakan. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik cerita fantasi yang dibaca secara cermat dan teliti. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Di sini Pak sudah ada satu contoh cerita fantasi, di mana cerita ini berbicara tentang bola-bola waktu. Ya, bola-bola waktu, dan nanti Pak akan bagikan di setiap kelompok atau tim ya. Sekarang di sini Pak sudah siapkan lembar kerja peserta didik yang nanti kita kerjakan dalam kelompok ya. Di sini boleh perhatikan formatnya sudah ada di sini ya. SKPD-nya ada. Pak jelaskan sedikit ya. Di sini ada unsur intrinsiknya. Di sini Pak sudah sebutkan satu persatu. Ada tema, ada tokoh, ada penokohan, ada alur, ada latar, dan ada amanat ya. Terus di bagian sebelahnya itu ada jawaban. Di sini kalau misalnya kalian tentukan temanya misalnya berbicara tentang persaudaraan, maka isi di sini persaudaraan ya. Berdasarkan teks yang nanti kalian pegang. Terus di sini juga ada bukti pada teks. Maksud dari bukti pada teks ini, misalnya Pak ambil contoh, kalau ceritanya tentang persaudaraan ya, atau ceritanya tentang kecemburuan dan lain sebagainya, yang dimaksud dengan bukti teks ini, kalian copy ya, kalian salin kalimat yang ada dalam teks bola-bola waktu itu di bagian bukti. Dari bukti inilah yang menunjukkan bahwa oh ternyata tema dari cerita bola-bola waktu ini. Paham ya? Setiap kelompok paham? Paham. Ya. Baik. Waktu yang kita perlukan dalam menganalisis unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita fantasi, Pak berikan waktu 40 menit. Nanti baik, waktu kita tinggal 1 menit. Baik, sebelum kita presentasikan hasil diskusinya di depan, setiap kelompok memutuskan 2 orang untuk mewakili kelompoknya. Sebelum itu kita ice breaking dulu ya. Kita sehatkan otak dulu ya. Semangat, kita leluasa dulu ya. Jangan terlalu tegang. Baik. Semua peserta didik perhatikan di sini. Itu kita ice breakingnya Pak arahkan pakai spidol ya. Ya. Kalau spidolnya menuju ke arah kiri, itu semua ke kiri ya. Ya, ke kanan dan ke tengah. Baik. Kita mulai ya. Ya. Terus ya. Ya. Ya, konsentrasi, Paula ya. Ada yang belum konsentrasi. Perhatikan ya. Arah spidolnya kemana?
Ya, selesai. Tepuk tangan dulu. Pak, persilakan untuk kelompok pertama adalah kelompok 1 memutuskan 2 orang untuk menyampaikan hasil diskusinya terkait dengan unsur-unsur intrinsik yang sudah dianalisis dalam kelompok atau dalam tim kecil. Waktu dan kesempatan tak bisa. Kelompok 1. Dan kelompok 4 itu bisa perhatikan kembali teksnya. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nama anggota Kristi, Hani, Yani, Richard, Gary, dan Noah. Unsur intrinsik, jawaban, tema, kekeluargaan, bukti pada teks. Pagi masih gelap saat Ivan melihat keluar jendela. Ivan tahu ia harus bangun lebih pagi karena mereka mendapat pesanan kue untuk acara pernikahan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Shalom, selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk kelompok saya menyampaikan hasil diskusi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan. Unsur intrinsik, tema kekeluargaan. Bukti pada teks. Pagi masih gelap saat Ivan melihat keluar jendela. Ivan tahu ia harus bangun lebih pagi karena mereka mendapat pesanan kue untuk acara pernikahan dan rapat di kantor RW. Memikirkan pesanan kue itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sampai kelompok 4 atas kerjasamanya baik secara individu maupun dalam secara kelompok telah menyampaikan hasil diskusinya terkait teks cerita fantasi tentang bola-bola waktu. Yang Pak simak dari hasil diskusi dari kelompok pertama sampai kelompok terakhir, semuanya sudah bekerja dengan baik dan hasilnya sangat memuaskan. Baik, tapi Pak berterima kasih semua kelompok bekerja dengan baik dan hasilnya juga sudah bagus. Dan proses pembelajaran hari ini tentang unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita fantasi berjalan dengan baik, sehingga Pak harapkan nanti pembelajaran berikutnya kita masih bekerja dalam hal yang sama dan proses pembelajaran juga berjalan lancar sama seperti hari ini. Informasi ya atau pemberitahuan untuk peserta didik. Hari ini kita berbicara tentang unsur-unsur cerita fantasi mungkin sampai di sini ya, dan kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan di pertemuan berikutnya kita tidak lagi berbicara tentang unsur-unsur cerita fantasi ya, tetapi mungkin nanti di awal pembelajaran Pak mungkin mengulang kembali sedikit tentang unsur-unsur cerita fantasi, tetapi pertemuan minggu depan itu kita sudah berbicara tentang struktur dalam sebuah cerita fantasi ya. Jadi di pertemuan ketiga nanti kita sudah berbicara tentang struktur dari sebuah cerita fantasi. Pelajaran hari ini menurut kalian pembelajaran hari ini bagus atau tidak? Bagus. Nah, terus apa yang diharapkan ketika kita di pertemuan ketiga ya? Mungkin pertemuan ketiga kita ada cerita fantasi yang lebih bagus ya, yang kita analisis strukturnya nanti ya.
Mungkin sampai di sini. Dan sebelum kita pulang, Pak percayakan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih yang sudah memimpin kita dalam doa. Selamat siang dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang, Polis. Selamat siang. Kita berjumpa kembali setelah kita sudah melakukan kegiatan, yaitu kegiatan observasi dan observasi yang sudah di kelas. Hari ini kita kembali bertemu untuk berbincang tentang masuk ke evaluasi setelah observasi. Kemarin sudah laksanakan pembelajaran di kelas. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Agi setelah melakukan observasi? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh ini. Kalau menyangkut dengan hasil observasi kemarin dan menanyakan tentang kisahnya, saya sendiri sebagai guru mata pelajaran melakukan hasil observasi di kelas merasa sangat senang dan bahagia. Karena lewat observasi itu memberikan satu kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran di kelas. Melalui observasi juga saya dapat memperoleh berbagai pemahaman yang lebih mendalam dan lebih akurat tentang satu objek yang sedang dipelajari di dalam kelas. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya. Baik, ini sangat senang ya, karena sudah selesai. Itu mungkin bagaimana menurut Pak Agi setelah observasi dalam proses pembelajaran itu apakah sudah sesuai atau belum? Sesuai dengan perencanaan atau belum? Baik, kalau proses pembelajaran kelas itu saya bisa katakan bahwa sesuai dengan perencanaan karena itu berjalan sesuai dengan tahapan yang ada dalam modul ajar. Dan dalam proses pembelajaran di kelas khususnya pada tahap observasi itu saya melihat anak-anak atau peserta didik itu banyak yang aktif dalam proses pembelajaran dan cukup menyenangkan untuk peserta didik karena dalam observasi kelas itu saya menyiapkan beberapa satu video pembelajaran dan satu model atau satu teks cerita fantasi yang akan saya sampaikan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan dalam proses pembelajaran itu pun saya menyediakan beberapa ice breaking yang mungkin membantu peserta didik untuk keluar dari zona bosan atau lelah sehingga bisa menciptakan kembali proses pembelajaran di kelas itu lebih menyenangkan dan sampai titik terakhir proses observasi itu berjalan dengan baik. Berarti pembelajaran yang dahulu itu menurut itu sudah memuaskan. Kira-kira hal positif apa yang bisa diambil dari pembelajaran kelas? Hal positif yang diambil dalam pembelajaran di kelas mungkin yang pertama peserta didik itu sebelum melakukan observasi kita melakukan yang namanya kesepakatan kelas atau saya membuat satu ikatan kontrak dengan peserta didik. Dalam proses observasi itu sudah disampaikan di awal dan saya merasa senang juga karena kesepakatan itu dijalankan atau dipenuhi oleh peserta didik sehingga proses dalam pembelajaran itu berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Itulah hal positif yang dapat saya sampaikan. Kalau menurut Pak Agi, kira-kira tercapaian tujuan pembelajaran itu apakah sudah tercapai dengan baik atau belum? Kalau tujuan pembelajaran dalam observasi itu saya katakan bisa tercapai karena ada beberapa. Yang pertama, dalam tujuan pembelajaran yang saya muat dalam modul ajar itu di mana di akhir pembelajaran atau observasi itu peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita fantasi. Dan pada kenyataannya di dalam kelas itu saya bentuk ada beberapa kelompok atau tim besar yang dimana dari tim itu saya berikan satu permasalahan atau satu teks cerita fantasi
di mana dari cerita itu mereka diarahkan untuk bagaimana menganalisis unsur-unsur intrinsik yang ada dalam sebuah cerita. Dan pada akhirnya dari kelompok pertama sampai kelompok keempat itu semuanya bisa menyampaikan dan bisa menganalisis unsur intrinsik itu secara baik dan benar. Jadi dia berjalan dengan baik ya, untuk tujuan pembelajaran tercapai. Kira-kira dalam pembentukan kelompok yang tadi Pak sudah bilang itu, apa ada kesulitan dari siswa? Kalau menyangkut kesulitan dalam kelompok, itu mungkin hal itu tidak dialami oleh saya sendiri, tapi mungkin ada yang guru-guru lain juga alami. Di mana hal yang pertama, peserta didik itu yang pertama itu sulit dibentuk dalam kelompok, karena ada yang bentuk dalam kelompok saja harus mesti kita arahkan ya, karena ada yang selalu berantakan, angkat kursi kiri kanan tidak diangkat tapi mereka menarik. Terus yang kedua, di dalam kelompok juga terkadang ada yang serius dalam menganalisis atau mengerjakan, tetapi ada juga yang merasa tidak terlalu berkolaborasi atau bekerja sama dalam tim. Itu hal yang mesti saya alami dalam membentuk mereka dalam sebuah kelompok. Kesulitannya Ya. Memang kadang mereka kurang berkolaborasi. Kadang ada juga yang hanya mencari kawan sendiri. Hal tujuan membentuk kelompok pasti ada tujuan sendiri. Itu dari siswa. Atau dari Pak sendiri mungkin ada kesulitan. Kalau dari saya sendiri, karena proses pembelajaran yang saya ambil di mana saya menyediakan satu media pembelajaran, ya, di mana ada pemutaran video tentang satu cerita fantasi, di mana ini bercerita tentang bawang merah dan bawang putih dan selanjutnya. Tapi hal yang saya alami itu ketika pemutaran video berlangsung, itu dari pihak PLN itu listriknya padam, sehingga videonya tidak bisa terrealisasi ke peserta didik. Terus yang kedua, akhirnya dengan pemadaman listrik, akhirnya jaringannya pun terganggu, sehingga konten kreator yang saya buat di sini pun mau dibilang tidak tercapai secara menyeluruh. Memang itu benar yang saya katakan di sini jadi kesulitan tersendiri. Tapi kembali saya lihat Pak sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Jadi saya coba berpendapat atau menyampaikan hasil penilaian saya atau hasil saya kepada Magis. Jadi saya lihat berdasarkan pembelajaran yang sudah dilakukan, berdasarkan percakapan provokasi di kelas dilakukan itu, saya lihat untuk tujuan pembelajaran itu Magis sudah menyampaikan di awal pembelajaran, dan juga tujuan-tujuan yang dicapai itu sudah terlaksana. Jadi saya lihat ada proses pembentukan kelompok, ada kolaborasi bersama di situ, kemudian ada mereka sama-sama menganalisis dan itu sudah berhasil. Kemudian untuk area penimbangan yang hendak dicapai itu sudah tercapai juga dengan siswa tadi menganalisis teks fantasi, kemudian meningkatkan rasa percaya diri itu dengan mereka bisa presentasi hasil di depan, kemudian dalam mencari masalah itu juga sudah terlihat. Kemudian untuk strategi yang dipersiapkan itu tidak salah Pak menggunakan model pembelajaran psikologi. Ya, jadi itu juga langkah-langkahnya sudah tercapai. Memang ada beberapa kendala, tapi semua secara umum itu dapat berjalan dengan baik. Jadi itu mungkin pandangan atau yang saya lihat tadi. Kira-kira menurut Pak Is bagaimana? Kalau menurut seperti itu, saya berusaha untuk proses pembelajaran selanjutnya bisa meningkatkan ya, dan bisa mengelola kelas dengan baik, dan akan membentuk yang namanya pembelajaran berdifferensiasi berdasarkan bakat dan minat siswa ke depan. Jadi akan ada peningkatan, ada lanjut, yaitu mengintegrasikan pembelajaran berdifferensiasi dan pembelajaran berbasis sosial emosional. Jadi tadi saya lihat bahwa itu sudah berjalan juga di diferensiasi kontennya itu Pak sudah laksanakan, yaitu menyiapkan dua media yaitu video dan teks, itu sudah berjalan. Kemudian untuk SE-nya juga sudah berjalan, yaitu dengan melakukan ice breaking yang bisa memberikan suasana kelas menjadi lebih nyaman untuk anak-anak sebagai pembelajar.
Mungkin itu beberapa hal yang bisa kita lakukan hari ini, dan semoga kedepannya Pagis bisa melaksanakan atau menindaklanjuti rencana lain yang sudah direncanakan. Mungkin sekian hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga.